Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah siang ini saya berkesempatan ziarah ke rumah Quran Al-Hamasah yang dipimpin oleh Saudara Al-Fadil Ustaz Desal Abu Fatih dan kawan-kawan. Ini asli dari Maluku. Ya, dan santrinya juga alhamdulillah mayoritas dari Maluku ya. Iya, Atau ada yang dari Ambon ya? dari ya. Maluku itu Ya. Ambon itu sudah Ustaz. Sudah. Nah, Oke, jadi alhamdulillah ada kurang lebih binaan beliau itu untuk akhwatnya apa? 50-an lah. iya. Atau kalau gabung-gabung ada Iya, kurang lebih 100 lah di ya bawah kurang lebih 100 ya binaan beliau. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan tempat ini sebagai tempat belajar ya KBM di sini yang dimana sudah berjalan 3 tahun dan qadarullah ya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa rumah Al-Quran ini karena disewakan ya Iya. atau dipinjamkan ya dipinjamkan hanya saja karena sebagian keluarga yang namanya juga milik ahli waris gitu kan yang menghendaki untuk dijual, ya, untuk dijual. Dan karena tempat ini untuk belajar Al-Quran, belajar agama, gitu kan, sehingga alhamdulillah keluarga juga memberikan keringanan harga khusus. Kalau seandainya itu rumah Quran ini tetap ingin ya memilikinya, nah sehingga diberikan harga itu kurang lebih 3 miliar. Nah oleh karena itu ya dengan keberadaan umat Islam dengan nilai ini sangat kecil sekali dan nilai ini pun kalau kita bandingkan dengan amal jariah yang akan dialirkan itu masih kecil juga, belum lagi nanti diberikan balasan sama Allah Subhanahu wa taala dengan surga ya sehingga anak-anaknya hafal Al-Quran ini kalau siapapun yang terlibat di sini dan mereka diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan. Betul. Nah oleh karena itu kami berharap ya ingin mengajak kaum muslimin ya sahabat-sahabat semuanya dimanapun yang sedang bekerja di luar negeri ya atau yang di dalam negeri ya sekali lagi berapa rupiah pun yang kita keluarkan itu insya Allah sangat bermanfaat dan ketika kita mau mengeluarkan berapapun itu ya kan kita niatkan buat orang tua kita, kakek buyut kita ya saudara-saudara kita yang mungkin ibadahnya kurang, mungkin nggak pernah sholat, tapi dengan sedekah ini mudah-mudahan ketika di akhirat mereka diperlihatkan amal soleh ini, lalu mereka akan bertanya dari mana ini? Oh dari saudaramu, dari kakakmu, dari anakmu, dari orang tuamu. Nah kita berharap amalan-amalan ringan seperti ini itu bisa menyatukan keluarga nanti dalam surga. Nah oleh karena itu kami dengan keterbatasan kami semuanya, kawan-kawan Ustadz Rizal yang mereka sebagai yang standby di sini memberikan ilmu segala macam. Nah kebetulan saya ini tidak jauh dari Pasar Minggu ke sini juga gitu kan. Ya ingin juga mengambil bagian. Nah insya Allah kita sama-sama mensupport apa yang kita bisa untuk dakwah ini kita lakukan. Dan yang kita lakukan ini sekali lagi bukan hanya karena untuk rumah Quran ini enggak. Dimanapun kita insya Allah hadir. Ustadz juga kemana-mana ya beliau ada sering konsultasi ya. Jadi itu kan bagian dari menyebarkan dakwah. Nah, dan termasuk di sini ini karena anak-anak ini kita nggak tahu berapa lama akan belajar di sini. Karena kebutuhan ahli waris itu kan kita nggak bisa nebak, ya kan? Kalau suatu tiba-tiba harus keluar segala macam, nggak mungkin mereka kita bawa ke pesantren atau ke rumah orang nitip dulu nggak gitu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya sebagai orang muslim, orang beriman yang Allah titipkan cuma-cuma berupa hidayah ini dengan rezeki besar atau kecil yang Allah titipkan kepada kita itu yang apa tidak bisa kita support. Ibaratnya kalau secara manusiawi mungkin ini PR-nya Ustadz Rizal, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang muslim, orang beriman itu PR bersama. Apakah kita akan membiarkan agama ini pincang berjalan sendiri, lalu kita punya harta kita buat foya-foya, kenapa kita tidak sisihkan dengan kita keluarkan 1.000, 2.000 rupiah, 1 juta, 2 juta. Nah sekali lagi berapapun besarnya, kalau itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu akan menjadi satu pintu yang luar biasa kita mendapatkan tiketnya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak tahu
amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja anak-anak ini mendoakan kita, mendoakan keturunan kita ke depan menjadi anak-anak yang soleh. Doa kita mungkin belum tentu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah ya mungkin lebih bermanfaat untuk kita dan masa depan keturunan kita. Dan boleh tafadhol Ustaz berikan tambahan. Iya, apa yang sudah dijelaskan sama Ustadz Ibrahim tadi sudah sangat jelas sekali ya. Jadi yang namanya dakwah ini tidak bisa sendiri ya. Sebagaimana Nabi dan para sahabat ya. Nabi nggak bisa berdakwah sendiri, butuh sahabatnya. Dan butuh juga dana ya untuk mensupport dakwah tersebut. Nah jadi tadi sudah dijelaskan rumah yang saat ini kami tempati ini rencana kami mau bebaskan, tentunya membutuhkan dukungan dan support dari kaum muslimin, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian. Ustaz. Ya, siap. Mungkin nanti coba dimutar aja videonya. Mutar aja keluar. Siapa ini? Pak Firman kasih ini. Asrama dekat sama apa itu Stikom. Nah itu Stikomnya ada di sini. Enteng Agung, Insya Allah. Nah itu dalamnya. Nah sebelahnya disekat ini karena tempat akhwat, jadi kita ambil sebagian aja dari luar. Masya Allah, Masya Allah.